Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pendengar yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat karunia hidayah sehingga kita masih diberi kekuatan melaksanakan aumul ibadah, inti daripada Islam, yakni penyembahan kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yakni salat 5 waktu berjamaah di masjid. Inilah kekuatan hakiki datangnya izzah, datangnya nasrullah daripada Allah, yakni melalui bersusah-susah kita, berpayah-payah kita tiap 5 saat satu hari, subuh, ketika dingin cuaca, ketika enak-enaknya nikmat-nikmatnya tidur, hayya 'alas shalah, as-salatu khairum minan naum, kita berpayah-payah bersusah-susah untuk menuju ke masjid, menjalankan tupoksi kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk sholat 5 waktu. Ini pendengar yang dirahmati Allah, tidak semua manusia diberi hidayah untuk melangkahkan kakinya di masjid. Terus terang ini, hanya manusia yang pilihan Allah lah yang diberi hidayah untuk melangkahkan kakinya ke masjid 5 kali dalam satu hari, sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah. Hayya 'alas shalah, Allah panggil, yang Maha Esa panggil, yang Maha Pencipta panggil, yang Maha segalanya panggil, yang Maha Pengasih panggil, yang Maha Pemberi rezeki panggil. Kita langsung bergegas, hayya 'alas shalah, kita melangkahkan kaki kita ke masjid. Inilah yang ditanya nanti pertama saat yaumil hisab nanti, mahsyar, yakni perihal sholat 5 waktu kita dijalankan di manakah sholat 5 waktu kita. Kalau sesuai dengan sunnah Nabi di masjid, maka lolos dia sebagai umat Muhammad, mendapat syafaat, langsung dipanggil malaikat Ridwan, wahai Ridwan, giring manusia ini ke surga. Bila mereka mengerjakan sholat di rumah, maka itu bukan sunnah Nabi, maka tidak akan mendapat syafaat. Maka dipanggil malaikat Malik, seret mereka ini ke neraka jahanam karena tidak diakui sebagai umat Muhammad. Ciri umat Muhammad adalah menjalankan sunnah Nabi. Apa itu sunnah Nabi? 5 kali satu hari, yakni sholat. Bagi mereka yang tidak sholat di masjid, tertolak mereka, tidak akan dapat syafaat. Dipanggil itu malaikat Malik, seret mereka ini ke neraka. Tidak diakui oleh Muhammad. Kenapa? Apa yang kita amalkan di sunnah Nabi? Tidak ada sama sekali. Tidak diakui umat Muhammad, tidak menjalankan sunnah Nabi, tidak ada. Kosong mereka, syafaat tidak akan diseret oleh malaikat Malik menuju neraka. Ini adalah pasti dan pasti, tidak bisa ditolak ini. Sedang apa Bapak dan Ibu? Sedang apa dan Bapak Ibu yang sedang sunnah Nabi? Apa yang telah kita lakukan dalam tiap saat ini? 5 kali itu sunnah Nabi sudah cukup. Itu dianggap sebagai umat Muhammad sudah cukup mendapat syafaat Nabi Muhammad. Kaki akan bercerita, kaki akan protes, ya Muhammad, ini kakiku, ini aku kaki, saksi itu si fulan itu, kasih masuk surga, beri syafaat. Habis sudah.
panggil malaikat Ridwan, seret mereka, bukan seret, giring mereka, gendong mereka ke surga. Subhanallah. Kita ngaku NU, ngaku Aswaja, ngaku Nahdlatul Ulama, Aswaja, ahli sunnah. Apa yang sudah kita laksanakan sunnah Nabi? Kalau yang sholat 5 waktu jelas, bukan tiap hari, tiap saat 5 kali menjalankan sunnah Nabi di masjid, sholat. Saksinya apa? Kaki, tidak usah saksi yang lain. Belum saksi bumi yang diinjak, belum saksi lantai diinjak. Inilah saksinya kaki ini. Bukan ucapan kita yang protes ke Muhammad, tapi kaki ini. Ya Muhammad, ini umatmu. Ini umatmu. Beri syafaat. Kalau tidak, akan saya lapor kepada Allah. Maka Muhammad takut toh. Langsung diberi syafaat. Apa itu syafaat? Tidak melalui proses yaumil hisab, langsung digendong oleh malaikat Malik ke surga. Siapa yang protes? Bukan mulut tidak berlaku. Saksi ini kaki, melangkahkan kaki kita ketika nikmati manusia tidur. Banyak manusia yang menuhankan tidur sudah, karena apa? Allah panggil dia tidak mau sholat, itu menuhankan tidur. Itu syirik itu tidak mungkin tidak syirik. Tidak mungkin, berarti syirik itu. Jadi syirik bukan cuma menyekutukan dengan dukun-dukun, dengan kokat-kokat jimat-jimat keris-keris dan lainnya, bukan. Tapi apa ini, Mas? Tapi hayya 'ala sholat, as-sholatu khairum minan naum, masih menuhankan bantal guling. Nauzubillah summa nauzubillah. Itu namanya syirik sejati. Syirik sejati itu namanya. Kalau tidak syirik, dia pasti menyauti suara daripada seruan di masjid. Hayya 'ala sholat, as-sholatu khairum minan naum. Bergegas mereka. Ini pasti sudah dijamin 100% sebagai umat Muhammad. Siapa yang bersaksi? Kaki, bukan yang lain. Kaki ini yang melangkah, yang jadi saksi. Bukan bupati, bukan si Anu, si B, si C, bukan yang pun dengan lekos-lekos semua itu. Kaki ini akan bersaksi. Al-yawma nakhtimu ala afwahi wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'malun yaksibun. Al-yawma, pada hari ini, nakhtimu, kami tutup, ala afwahi, mulut mereka, wa tukallimuna aydihim, dan berkata, aydihim, tangan mereka, wa tashhadu arjuluhum, dan bersaksi, arjuluhum, kaki mereka, bima kanu yaksibun, atas mereka yang mereka kerjakan itu. Nakhtimu, kami tutup, ala afwahim, mulut mereka. Itu surat Yasin. Iya, silakan. Jadi misalnya mereka ini ngaku-ngaku ahli sunnah apa? Tinggal jamaah. Ya, tapi mereka ini tidak sholat di masjid, tapi melainkan mereka sholat di rumah. Bagaimana ini, Ustaz? Itu tidak ada sebagai umat Muhammad. Kenapa Muhammad? Mana sunnah yang dikerjakan? Sunnah yang paling otentik itu adalah sholat 5 waktu di masjid. Sholat paling otentik itu adalah bukti daripada sunnah yang paling otentik itu sholat di masjid. Ngaku-ngaku tidak akan diterima nanti. Ini pendengar yang dirahmati Allah, sehingganya mari kita pelihara pusaka satu ini yang diterima oleh Nabi langsung berhadapan dengan Allah di yaumil di arsy Allah, yakni sholat 5 waktu. Ini kita pelihara, ini di masjid kita pelihara. Sehingga itulah pendengar yang dirahmati Allah. Sehingga kita diberi kekuatan untuk menjalankan ini semua karena hidayah Allah. Kembali kepada hidayah Allah. Kembali kepada hidayah Allah. Tidak bisa menjalankan sholat 5 waktu tanpa hidayah Allah. Paman Nabi saja kafir, tidak diberi hidayah masuk Islam. Itu pamannya Nabi. Kita yang jauh dari Nabi, jauh dari tempatnya di tanah Arab Saudi, juga jauh rentang waktunya 15 abad. Subhanallah. Kita masih yakin kepada ajaran Nabi. Ini adalah umat pilihan. Oke lah. Sahabat Nabi, mereka masih menemui Nabi, masih melihat Nabi, karomah Nabi,
masih melihat wajah Nabi yang sangat bisa mendatangkan hidayah, wajahnya Nabi, jalannya Nabi, tingkah lakunya Nabi bisa menimbulkan hidayah seseorang untuk meluk Islam. Tapi kita yang jauh sekali, jauh tempat dan juga jauh rentang waktu jadi 15 abad. Subhanallah, kita masih diberi kekuatan memeluk Islam, menjalankan sholat 5 waktu, pembeda antara kafir dan musyrik. Kafir, musyrik dan muslim, pembeda itu antara muslim dan kafir. Musyrik adalah sholat 5 waktu. Ya, hayya ala sholat, Allah panggil, tapi tidak menyauti. Dia masih menyekutukan Allah dengan kenikmatan dunia. Itu namanya musyrik, jelas itu. Kalau hayya ala sholat, kita akui Allah Tuhan, ya kita melangkahkan kaki kita ke masjid. Ini pendengar yang rahmati Allah, sehingga kita diberi kekuatan hidayah. Insyaallah kita tutup dengan firman majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.